setiap minggunya. Dengarkan kami walau tak menarik. Kami berikan cerita kriminal untuk kalian semua. Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang korbannya bernama Arliss Perry. Dia adalah seorang pengantin baru yang berusia 19 tahun. Pada tahun 1974, dia dibunuh di dalam gereja Memorial Stanford. Kasus ini tidak terpecahkan selama 40 tahun. Hingga pembunuhnya ditangkap pada tahun 2018 hanya dengan menggunakan profil DNA. Oke guys, jadi begini cerita lengkapnya. Arliss K. Daikima lahir pada tanggal 22 Februari 1955 di Linton, Dakota Utara, Amerika Serikat. Dan dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Orang tuanya Marvin dan Jean, mereka hanya ingin semua anak-anaknya aktif dalam gereja Presbyterian. Keluarganya pindah ke Bismarck di daerah Dakota Utara, salah satu ibu kota negara bagian Amerika Serikat. Pada tahun 1963, orang tuanya memiliki dealer mobil dan juga mendirikan gereja komunitas Bismarck. Dan pertemuan dengan Bruce terjadi saat mereka bersekolah di sekolah menengah Bismarck, di mana saat itu mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih. Nah guys, tadi kan secuil biodata Arliss Perry. Sekarang saya akan bacakan secuil biodata tentang Bruce Perry. Bruce D. Perry adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Putra dari seorang ibu rumah tangga dan ayahnya yang seorang dokter gigi. Mereka berdua pun lulus SMA pada tahun 1973. Akhirnya Bruce kuliah di Universitas Stanford yang berjarak 25 jam perjalanan. Si Arliss tetap tinggal di Bismarck dan bersekolah di Bismarck Junior College. Walaupun mereka berjauhan, tapi mereka tetap berpacaran. Tidak lama kemudian, Arliss pun mendapat pekerjaan di kantor dokter gigi ayahnya Bruce. Pada tahun 1974, Bruce kembali ke North Dakota. Pada saat itu, dia dan Arliss masih berusia 19 tahun. Tidak lama kemudian, Bruce melamar Arliss untuk menikah dengannya. Dan mereka pun menikah pada tanggal 17 Agustus 1974 di gereja komunitas Bismarck. Tepatnya pada bulan September, mereka pindah ke Palo Alto, California untuk kuliah di Universitas Stanford. Bruce pada saat itu sedang menjadi mahasiswa prakedokteran tahun yang kedua. Di sana Arliss sangat menyukai suasana kampus. Ia merasa kampus itu indah dan ia sering berjalan-jalan dan berlari di sekitaran kampus, serta juga sering mengunjungi gereja Memorial Stanford. Arliss akan menulis surat kepada teman-teman dan kerabatnya di kampung halamannya di North Dakota. Dia menulis bahwa kehidupannya berasa sepi, seperti terisolasi karena tidak bisa berbuat banyak yang disebabkan suaminya terlalu sibuk dengan kuliah dan pekerjaannya. Untuk mengisi kejenuhannya tersebut, Arliss kemudian bekerja sebagai resepsionis di firma hukum di dekat tempat tinggalnya. Pada tanggal 12 Oktober, di kampus Stanford cukup ramai. Padahal pada saat itu Arliss punya beberapa surat untuk dikirimkan ke teman dan keluarganya. Lalu sekitar pukul 23:30 di malam hari, Bruce memutuskan menemui Arliss untuk menghabiskan waktu bersama karena tidak suka melihat istrinya berjalan-jalan sendirian di malam hari. Pada saat mereka sedang berjalan bersama, mereka bertengkar perihal tentang ban mobil mereka. Lalu Arliss memberitahu Bruce bahwa dia ingin pergi sendirian ke gereja, hanya untuk bersantai-santai. Tidak lama kemudian Bruce meninggalkannya untuk pulang ke apartemennya. Pada malam itu, seorang penjaga keamanan gereja yang bernama Stephen Crawford mengatakan bahwa dia melihat Arliss masuk ke gereja pada pukul 23:50. Pada saat itu gereja seharusnya tutup pada tengah malam. Tetapi Stephen baru tiba sekitar pukul 12:10. Pada saat itu dia patroli keliling gereja dan tidak melihat siapapun. Di saat kondisinya terlihat sepi, dia pun mengumumkan bahwa gereja akan dikunci. Antara pukul 12:15 sampai 12:30,
suaminya Arliss menjadi khawatir atas istrinya. Lalu dia pun pergi ke gereja untuk memeriksanya dan jarak gereja hanya setengah mil dari apartemennya. Sesampainya di gereja, Bruce pun kaget karena semua pintu gereja telah dikunci. Lalu dia memutuskan untuk berkeliling kampus untuk mencari istrinya. Karena sudah berkeliling kemana-mana dan tidak menemukan istrinya, maka Bruce kembali ke apartemen untuk menunggunya pulang. Setelah lama menunggu, akhirnya pada jam 3 pagi, Bruce memutuskan untuk melaporkan kehilangan istrinya kepada pihak polisi setempat. Bruce mengatakan kepada pihak polisi bahwa istrinya kemungkinan tertidur di gereja. Lalu pihak kepolisian berjalan ke gereja dan memeriksa semua pintu gereja yang terkunci sambil berteriak-teriak memanggil nama Arliss. Tetapi dari dalam tidak ada jawaban sama sekali. Pada sekitar pukul 5:45 di pagi hari, Stephen Crawford, sang penjaga keamanan yang bertugas pada malam hari, datang kembali ke gereja untuk membuka semua pintu, dan pada saat itu dia menemukan salah satu pintu tidak terkunci. Di saat itu juga dia memeriksa ke dalam. Tetapi sesampainya di dalam gereja, alangkah kagetnya dia melihat tubuh Arliss yang sudah tergeletak di bangku depan yang terletak di sisi kiri altar. Pada saat itu Arliss dalam posisi telentang dan telanjang sampai pinggangnya. Celana jeansnya berada di balik tubuhnya, dan bagian kepalanya tertancap pemecah es sampai menembus ke sisi kiri belakang telinganya. Tetapi pegangan pemecah es tersebut tidak ada di lokasi. Terlihat lehernya patah dan posisi lengannya disilangkan di depan dada, lalu bagian kakinya terbuka lebar. Dia terlihat seperti diserang secara seksual yang brutal karena ada salah satu lilin besar sepanjang 24 inch berada dalam dirinya. Bajunya telah dirobek dan adanya lilin altar yang lain disisipkan di antara dada dengan lengan terlipat di atasnya. Pada saat itu tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tanda-tanda di tubuhnya hanya menunjukkan bahwa dia telah dipukuli dan dicekik saja. Dan juga ditemukan bantal dengan air mani di samping tubuhnya. Lalu di salah satu lilin ditemukan cetakan telapak tangan yang tersembunyi. Polisi pun mendekati Bruce dan memberitahu dia tentang apa yang terjadi kepada istrinya. Dan di saat ingin memberitahunya, pihak polisi terkejut melihat tangannya Bruce yang berlumuran darah akibat mimisan yang parah. Bruce mengatakan dia akan seperti itu jika sedang mengalami stres yang berat. Dikarenakan kondisi Bruce yang seperti itu, polisi akhirnya memilih untuk tidak memberitahu tentang kondisi istrinya yang sudah meninggal terbunuh. Sebaliknya, mereka malah membawa Bruce ke kantor polisi dan mereka menanyainya selama 2 jam. Dan hasilnya mereka pun shock atau kaget karena menerima banyak pengakuan dari Bruce tentang istrinya yang selingkuh dan di saat istrinya yang hamil, yang membuat Bruce tidak senang dengan berita kehamilan tersebut. Pada saat itu Bruce dengan sukarela memberikan sidik jarinya untuk diuji dan setuju menjalani pemeriksaan poligraf. Dan semua hasilnya menunjukkan dia tidak bisa dijadikan tersangka. Lalu pada saat itu juga pihak kepolisian memberitahu Bruce bahwa istrinya telah dibunuh. FBI pun terlibat untuk mengembangkan profil si pembunuh. Karena mereka yakin pembunuhnya adalah seorang penyendiri dengan latar belakang militer yang berusia sekitar 17-20 tahunan. Menurut mereka, pembunuhnya juga mengambil harta benda korban sebagai souvenir. Menurut pihak kepolisian, Arliss dibunuh terlebih dahulu, lalu setelah tengah malam, pembunuhnya melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Stephen Crawford, penjaga keamanan malam gereja, menyatakan bahwa ketika dia tiba pada pukul 12:10 untuk menutup pintu gereja, kemungkinan besar pada saat itu Arliss masih di dalam gereja bersama pembunuhnya. Dan saat itu di antara jam 12:15 sampai dengan jam 12:30, ada seseorang yang melewati gereja dan mendengar suara aneh dari dalamnya, tetapi pada saat berhenti, suara dari dalam gereja pun terhenti. Ketika Bruce menelepon polisi untuk melaporkan hilangnya Arliss, Stephen Crawford mengatakan dia melakukan penyisiran di gereja sekitar jam 2 pagi, lalu polisi melakukan penyisiran di luar gereja sekitar jam 3 pagi. Dan dari semua laporan penyisiran menyatakan bahwa semua pintu gereja dalam posisi terkunci. Polisi pun sudah mencoba menguji sidik jari pembunuh dengan 100 orang tersangka.
tetapi hasilnya tidak ada yang cocok sama sekali. Menurut pengakuan teman kerjanya Arlis, pada suatu saat ada seorang pemuda berusia 20 tahunan dengan berambut pirang dan bertubuh atletis mengunjungi Arlis di tempat kerjanya. Mereka pun berdua berbincang selama 15 menitan. Dan saat Arlis kembali, sikap Arlis terlihat kesal. Atas informasi tersebut, pihak kepolisian pun menanyakan ke Bruce tentang pria tersebut. Tetapi Bruce menyatakan tidak tahu tentang pria tersebut. Pada tanggal 15 Oktober, upacara pemakaman untuk Arlis pun diadakan di gereja yang sama dengan gereja tempat dia terbunuh. Lalu pada tanggal 18 Oktober, jenazah Arlis dikembalikan ke kota kelahirannya, yaitu Bismarck, Dakota Utara. Dan upacara pemakaman dirinya dilakukan di gereja tempat dia dan Bruce menikah. Setelah 2 bulan pemakamannya, penanda kuburannya dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena hal tersebut, maka semua orang menyimpulkan bahwa si pembunuh adalah warga Bismarck. Dan orang tersebut mengikuti Arlis sampai California hanya untuk membunuhnya. Oke guys, waktunya ke penyelidikan. Pada saat itu para polisi memang menginformasikan bahwa ada 2 benda yang diambil dari tubuh korban untuk dijadikan piala atau souvenir oleh si pelaku. Sebagai penganut Kristen yang taat, orang tua Arlis mempunyai pekerjaan untuk merubah anggota sekte setan untuk menjadi Kristen yang sebenarnya. Dan sekte setan ini terkenal sebagai gereja proses penghakiman terakhir. Sekte tersebut menyukai Scientology dan Satanisme, dan juga mereka sering melakukan ritual. Menurut beberapa rumor bahwa posisi lutut Arlis ditekuk dan pergelangan kakinya disatukan, membentuk seperti berlian. Tetapi rumor lain menyebutkan bahwa ada celananya yang menutupi bagian bawah tubuhnya dan menyerupai bentuk lambang Freemason. Tetapi semua rumor itu terbantahkan di saat pihak kepolisian menyatakan bahwa saat ditemukan kakinya dalam posisi lurus dan juga tidak ada hubungannya dengan ritual sekte setan. Pada tahun 1987, tepatnya 3 tahun setelah kematian Arlis, ada sebuah buku berjudul The Ultimate Evil yang diterbitkan oleh Maury Terry, dan isi buku tersebut tentang dunia pentagram setan. Dia sempat berselisih dengan polisi tentang proses kematian Arlis di gereja. Dia mengatakan bahwa pembunuh Arlis adalah seorang pengikut aliran sesat. Pada saat itu, buku Maury Terry pun populer dan terjual habis di toko-toko buku. Sampai 1000 tiket untuk acara seminar diskusi yang isinya teori-teori aliran sesat pun terjual habis. Oke guys, di dalam bukunya Maury Terry juga menyebutkan teori tentang seorang pria yang bernama David Berkowitz. Dia juga dikenal sebagai Putra Sam. David telah melakukan pembunuhan besar-besaran di kota New York sekitar tahun 1976 sampai dengan 1977. Dan dalam rentang waktu tersebut David telah membunuh 6 orang dan melukai 7 orang. Lalu pada saat dia ditangkap, dia juga mengklaim bahwa apa yang dilakukannya atas perintah dari anjing tetangganya. Atas perbuatannya David pun telah dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Pada tahun 1978, ada seorang penganut sekte sesat yang namanya disebut juga di buku Maury Terry, yaitu David Berkowitz. Dia mengakui menulis surat ke rumah Arlis di Dakota Utara. Dia mengatakan bahwa sekte sesat telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Arlis, karena si Arlis ingin merubah mereka menjadi penganut Kristen yang taat. David juga mengirimkan sebuah buku kepada seorang petugas polisi di North Dakota pada tahun 1979. Dan dalam buku tersebut dia menulis, Arlis Perry diburu, diintai, diikuti sampai ke California dan dibunuh. Menurut rumor nih, pembunuhan Arlis dikaitkan dengan pembunuhan 2 wanita lainnya di Universitas Stanford. Orang-orang mengatakan bahwa mereka melihat tipe pria yang sama, dengan rambut pirang dan berkeliaran di sekitar waktu pembunuhan. Tetapi yang meragukan rumor tersebut adalah Arlis dibunuh dengan menggunakan senjata, tetapi 2 wanita lainnya terbunuh dengan cara dicekik. 42 tahun setelah kematian Arlis, tepatnya pada bulan Juni 2016, seorang pria bernama Brian McCracken
yang berusia 65 tahun melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dia berada di sekitaran gereja Stanford pada saat Arliss dibunuh. Dia menyatakan pada saat tengah malam, di saat dia sedang berjalan-jalan di dekat gereja, terdengar suara musik seruling dari arah dalam gereja. Dan ketika dia masuk ke dalam gereja, dia juga melihat seorang pemuda berkulit putih mengenakan wig ribo berwarna terang yang sedang memainkan seruling. Brian pun mengenali pria tersebut sebagai anggota marching band kampus Stanford. Pada saat itu Brian tidak mencurigai adanya pembunuhan di dalam gereja tersebut, walaupun ada sosok seorang wanita yang mirip Arliss tergeletak di lantai dan dikelilingi oleh lilin altar. Dia baru menyadarinya setelah bertahun-tahun kemudian bahwa apa yang dilihat pada malam itu adalah sama dengan waktu pembunuhannya Arliss. Pada tahun 2016, kemajuan teknologi tes DNA yang sudah semakin maju dibandingkan 40 tahun lalu di saat Arliss terbunuh. Dengan kemajuan teknologi tersebut, akhirnya pihak kepolisian bisa menemukan profil DNA seorang laki-laki yang pada saat itu ditemukan pada celana jeansnya Arliss saat malam dia terbunuh. Polisi pun berencana untuk mengumpulkan sampel DNA dan mewawancarai setiap orang yang berada di sekitar TKP, dan hasilnya pihak polisi bisa mengeliminasinya kecuali satu orang, yaitu Stephen Crawford, seorang penjaga malam gereja Stanford. Di tahun 2016, Stephen Crawford sudah berumur 72 tahun dan ternyata dia adalah seorang veteran Angkatan Udara Amerika Serikat, dan dia juga sempat menjadi petugas polisi selama setahun. Dan akhirnya pada tahun 1971, dia mulai bekerja di Universitas Stanford di bagian Departemen Keselamatan Publik. Di tahun 2018, yaitu 40 tahun setelah kematian Arliss, akhirnya pihak kepolisian mendapatkan hasil dari sampel DNA yang ditemukan di celana jeans Arliss dengan sampel DNA Stephen Crawford, yang ternyata dua DNA tersebut sama, alias cocok. Dengan hasil tersebut, pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 9:05 di pagi hari, pihak kepolisian mendatangi apartemen Stephen Crawford untuk ditangkap dan diadili. Pada saat itu Stephen berteriak kepada mereka untuk menunggu sebentar karena dia ingin berpakaian terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, pihak kepolisian akhirnya memasuki apartemen dengan menggunakan kunci yang didapat dari pihak pengelola. Saat para polisi masuk, mereka melihat Stephen sedang duduk di atas tempat tidurnya sambil memegang sebuah pistol. Dan itu membuat mereka para polisi mundur untuk sementara. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan dari dalam apartemen Stephen. Dan mereka pun bergegas masuk ke dalam lagi dan menemukan Stephen sudah tergeletak di lantai dengan luka tembak di kepalanya. Pada saat itu, ketika mereka menggeledah apartemennya, mereka menemukan salinan buku Maury Terry dengan judul The Ultimate Evil, serta catatan bunuh diri di meja dengan tulisan tangannya. Ditulis pada tahun 2016. Ketika penyelidik mulai menyelidiki kembali, ternyata Arliss tidak disebutkan di dalam catatan bunuh diri tersebut. Sekedar info nih guys, ayahnya Arliss meninggal 3 bulan sebelum adanya terobosan teknologi DNA tersebut. Dan ibunya Arliss saat itu berusia 88 tahun saat terobosan teknologi DNA tersebut keluar. Lalu suaminya, Bruce Perry, sekarang adalah dokter dan menjadi peneliti kesehatan mental anak, dan juga dia menjadi anggota senior di lembaga anak-anak Kanada dan Australia. Oke guys, jadi itulah kisah tragis tentang kematian seorang wanita yang kasusnya baru terpecahkan 40 tahun kemudian. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.